bersama saya Laras Kamila Zaida di Geos TV. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia ini tentulah bukan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. 20 November 1946, tepatnya di Desa Adeng, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali, terjadi sebuah pertempuran yang melibatkan rakyat Bali dengan bangsa Belanda. Pertempuran ini mengakibatkan banyaknya jatuhnya korban jiwa. Berikut adalah sedikit cuplikan tentang kejadian tersebut. Dari cuplikan yang telah ditayangkan tadi, tentunya kejadian ini mempunyai maksud, sebab, dan asal muasalnya. Latar belakang dari kejadian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Evi Melasari, kepada Mela. Terima kasih kepada Laras. Baiklah pemirsa, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Perang Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana terjadi tanggal 20 November 1946. Perang ini dilatar belakangi dengan perundingan Lingkarjati antara Belanda dan Indonesia. Salah satu hasil perundingan Lingkarjati ini adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Dengan hal ini, rakyat Bali merasa sakit hati karena tidak termasuk dari wilayah Indonesia. Selain itu, pemicu perang ini juga dilakukan oleh penolakan dari I Gusti Ngurah Rai yang menolak untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Baiklah, sekian Evi Melasari, Desa Adeng, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali, melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih kepada Mela. Perang Puputan Margarana ini dimulai dengan perundingan Linggarjati. Proses kronologis dan proses kejadian serta puncak kejadian dari perang ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Nanda Ayu Asmarita Jaba. Kepada Ayu. Ya, terima kasih Laras. Baiklah pemirsa, bisa kita lihat beberapa meter di belakang saya. Di sana merupakan tempat terjadinya Perang Puputan Margarana yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil I Gusti Ngurah Rai, yang mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang ke Indonesia setelah kekalahan Jepang. Pertempuran ini dipicu oleh hasil perjanjian Linggarjati, di mana pasca perundingan Linggarjati yang kontroversial tersebut, wilayah Indonesia hanya diakui secara de facto oleh Belanda, meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, tanpa mengikutsertakan wilayah Bali dan gugusan kepulauan lainnya. Putusan ini tentu saja membuat hati rakyat Bali merasa sangat kecewa, karena perlahan Belanda mulai memasukkan kembali kekuatan militernya di wilayah ini untuk menancapkan kekuasaannya demi menjadikan Bali sebagai bagian dari negara Indonesia Timur. Keadaan ini sempat membuat suhu perpolitikan di Indonesia menjadi tidak stabil, dan beberapa tokoh di Indonesia merasa dalam perjanjian ini Indonesia sangatlah dirugikan. Selain itu, Tan Malaka dan juga beberapa kaum militer lain bahkan menyikapi hasil perjanjian ini merupakan sebuah kebodohan besar yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Mereka menganggap membiarkan sejengkal demi sejengkal wilayah Indonesia hilang di tangan Belanda merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Sementara itu, I Gusti Ngurah Rai yang pada saat itu menjabat sebagai komandan resimen dari Nusa Tenggara digoda oleh Belanda dengan sejumlah tawaran yang sangat menggiurkan. Nah,
digoda dengan beberapa tawaran yang sangat menggiurkan. Hal ini tentu saja dilakukan untuk meluluhkan hati sang kolonel agar mau membentuk sebuah negara Indonesia bagian timur. Namun beliau tetap memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Kemudian pada sekitar pertengahan November tahun 1946, I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah kepada pasukannya yang bernama Ciungwanara untuk melucuti persenjataan Polisinika yang menduduki kota Tabanan. Perintah tersebut dapat terlaksana 3 hari setelahnya, persisnya pada tanggal 19 November tahun 1946. Pada pengoperasiannya, pasukan Ciungwanara berhasil menguasai detasemen Polisinika di Tabanan serta merebut puluhan senjata lengkap dari Polisinika beserta dengan artilerinya. Setelah itu, pasukan Ciungwanara kembali ke desa Adeng, Marga, Tabanan. Karena hal tersebut tentu saja memicu amarah dari Belanda. Kemudian pada tanggal 20 November tahun 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya yang berada tersebar di seluruh wilayah Lombok dan Bali untuk mengisolasi desa Adeng, Marga. Belanda juga mendatangkan pesawat pengebomnya dari Makassar untuk menghadapi pasukan I Gusti Ngurah Rai. Menjelang siang sekitar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, pasukan Ciungwanara baru menyadari kalau mereka sedang berada dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Karena enggan menyerah dan kedua belah pihak juga enggan mengalah, aksi tembak-menembak pun tidak bisa terelakkan. Baiklah Laras, di sini saya sudah bersama dengan salah satu warga dari desa Adeng Marga yang merupakan saksi kunci dari pertempuran Puputan Margarana ini. Baik Ibu, bisa kesini sebentar Ibu? Oke, dengan Ibu siapa? Zahira. Oke, Ibu Zahira. Baik Ibu Zahira, bisa diceritakan bagaimana puncak dari perang Puputan Margarana itu sendiri? Baiklah, sebelumnya I Gusti Ngurah Rai sebelumnya itu sempat mengendus pergerakan Belanda sehingga memindahkan pasukannya ke desa Marga. Mereka menyisiri wilayah timur Bali termasuk melintasi Gunung Agung. Namun upaya pasukan I Gusti Ngurah Rai tersebut dapat diendus Belanda sehingga Belanda dapat mengejar pasukan Ciungwanara sehingga perang pun tidak terelakkan. Dan pasukan Belanda itu dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern seperti pesawat tempur. Tapi sebelumnya pasukan I Gusti Ngurah Rai itu dapat memukul mundur pasukan Belanda. Tapi Belanda malah menambahkan bala tentaranya dengan brutal sehingga I Gusti Ngurah Rai terpukul mundur sampai I Gusti Ngurah Rai itu menginstruksikan kepada pasukannya untuk perang Puputan atau perang habis-habisan. Nah, dalam perang Puputan ini dalam pandangan masyarakat Bali yaitu lebih baik mati sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Dan akhirnya pada tanggal 20 November pada sekitar malam hari I Gusti Ngurah Rai gugur bersama 69 pasukannya. Terima kasih Ibu atas informasinya. Baiklah Laras, sekian yang dapat saya laporkan dari lokasi terjadinya pertempuran Puputan Margarana. Saya Nanda Ayu Asmadita Jabar, Desa Adeng, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali melaporkan. Terima kasih kepada Nanda Ayu Asmadita Jabar. Setelah terjadinya perang Puputan ini, tentunya menimbulkan dampak yang sangat besar bagi rakyat Bali. Dampak yang ditimbulkan oleh perang Puputan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Tengku Muhammad Adi Turaja. Kepada Tengku. Baiklah, terima kasih kepada Laras. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, pertempuran Puputan Margarana adalah pertempuran yang besar terjadi di Pulau Bali. Akibat pertempuran Puputan Margarana ini menyebabkan banyak dampak di Pulau Bali. Yang pertama, dampak dalam bidang politik. Dampak dalam bidang politik ini mengakibatkan
Pulau Bali dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Dan kemudian, raja-raja yang berada di Bali dianggap sebagai bawahan oleh Belanda. Yang kedua, dampak dalam bidang ekonomi. Dikuasai sepenuhnya Pulau Bali oleh Belanda mengakibatkan Belanda melakukan monopoli perdagangan. Karena Pulau Bali adalah tempat yang strategis dan sering dikunjungi oleh bangsa asing. Dan dampak yang ketiga, dampak dalam bidang sosial budaya. Lagi-lagi karena dikuasai sepenuhnya Pulau Bali oleh Belanda, mengakibatkan Belanda perlahan-lahan mulai menghilangkan adat istiadat yang berada di Pulau Bali. Seperti contoh, Belanda menghapuskan adat sute dalam upacara ngaben. Itulah tadi dampak akibat peperangan Puputan Margarana. Saya Tengku Muhammad Adi Toraja melaporkan dari ke tempat kejadian. Kembali ke studio. Terima kasih kepada Tengku Muhammad Adi Toraja. Baiklah pemirsa, sekian perjumpaan kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita akan kembali di jam yang sama, di hari yang sama, di Gios TV. Sekian dari saya, Laras Karmila Zaida. Selamat akhir pekan.